Pun selama ini udah selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, terutama pemanfaatan limbah ataupun sampah organik yang bisa kita gunakan sebagai pupuk kompos ataupun pupuk organik cair. Dan ini tentunya tidak kalah jauh dari pupuk kimia, bahkan ini lebih bagus teman-teman. Selain menyuburkan tanaman, juga menyuburkan tanah. Nah, ini juga akan membantu teman-teman sebagai petani, yaitu mengurangi biaya produksi, terutama pembelian pupuk kimia yang saat ini sangat mahal. Jadi sejauh ini sudah membuat pupuk kompos dari berbagai jenis limbah ataupun sampah organik, mulai dari pohon pisang, daun kering, arang sekam, serbuk kayu, dan bahan-bahan sampah rumah tangga lainnya. Bagi kebanyakan orang, sampah organik atau limbah rumah tangga ini tidak berguna, dibuang begitu saja. Tapi di tangan petani kreatif, di tangan Uda, ini akan Uda olah menjadi pupuk organik cair yang super dahsyat, ya, menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, bahkan tanaman tidak henti-hentinya berbuah ataupun berbunga lebat, teman-teman. Nah, apa saja limbah rumah tangga yang bisa kita olah menjadi pupuk super dahsyat dan cara pengolahannya serta manfaatnya? Oke, kita akan bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng, serta like video ini. Selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah bagian dari sampah organik ataupun limbah rumah tangga yang kebanyakan orang ini tidak berguna, bahkan dibuang. Kalau dalam skala besar dibuang begitu saja, ini bisa merusak pandangan kita dan mencemarkan lingkungan kita, teman-teman. Jadi pada video kali ini Uda akan memberikan tips ataupun informasi tentang pemanfaatan limbah rumah tangga ataupun sampah rumah tangga untuk dijadikan pupuk organik cair sebagai penyubur tanaman, penyubur tanah, serta melebatkan buah. Ini pupuknya gratis, pupuk cair yang tidak kalah bagus atau tidak kalah dahsyatnya dengan pupuk kimia. Bahkan ini lebih bagus, teman-teman. Yang mana ini tidak ada sintetis ataupun kimia. Selain dari gratis, ini sangat berperan sebagai pecinta organik. Ya, apa saja kita akan bahas di sini. Nah, di sini sudah pilah ada beberapa bahan. Ya, tentunya ini sering kita dapati di dapur. Yang pastinya ini sudah ditaruh di tong sampah, teman-teman. Jadi sudah pilih. Nah, yang pertama yaitu kulit pisang, ya. Yang kedua yaitu kita ambil sampelnya aja, teman-teman. Yang kedua itu adalah sabut kelapa. Ini adalah air kelapa, sedangkan ini adalah cangkang telur. Nah, dari semua ini tidak kepakai lagi, ya. Nah, kenapa ada 4 bahan? Ya, lebih kurang 4 bahan ini. 4 bahan ini memiliki kandungan ataupun unsur yang sama dan super dahsyat, dan manfaat ataupun kegunaannya hampir sama, teman-teman, ya. Apa saja manfaat dan kegunaannya kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu kulit pisang, yang mana kulit pisang ini mengandung KCl yang sangat tinggi, teman-teman. Ada kalium dan kalsiumnya yang sangat tinggi. Ini sangat berguna untuk kesuburan tanaman di masa vegetatif, yaitu merangsang bunga, melebatkan buah, teman-teman. Bisa buahnya tidak putus-putus dan kualitasnya lebih baik lagi. Jadi ini rajanya KCl organik, tidak kalah dengan KCl kimia. Ini lebih bagus, teman-teman. Nah, untuk pembuatannya yaitu dalam bentuk POC atau pupuk organik cair yang takaran ataupun komposisinya sederhana saja, teman-teman. 1 on kulit pisang dicampur dengan 1 liter air atau 1 liter air cucian beras. Nanti teman-teman fermentasikan menggunakan IM4, cukup 1 tutup botol IM4 atau decomposer buatan teman-teman, ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman aplikasikan ke tanaman, ya. Ini kita bikin biangnya dulu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti udah jelaskan satu persatu di video.
Selanjutnya yaitu yang kedua, ini sabut kelapa. Ya, sabut kelapa matang ataupun kelapa muda. Ya, kalau teman-teman lihat di kios orang tempat jual kelapa muda, yang bagian tepinya kulitnya itu selalu dibuang. Jadi itu sangat bermanfaat. Ya, ini juga kandungan KCl-nya sangat tinggi teman-teman. Selain dari fosfat, KCl-nya cukup tinggi ya. Untuk pengaplikasiannya dalam bentuk pupuk organik cair, teman-teman bisa cincang ataupun haluskan, potong halus dan rendam dengan air, atau dalam bentuk ini saja direndam air juga tidak apa-apa. Komposisinya yaitu sekitar 1 kilo. 1 kilo sabut kelapa direndam dengan 10 liter air, difermentasikan dengan 1 tutup IM4 ya teman-teman. Jadi hampir sama ya, ini kita dalam bentuk pupuk organik cair. Nah, di kesempatan ini udah jelaskan beberapa bahan saja terlebih dahulu. Nanti udah akan korek satu persatu bahan dan cara pembuatannya. Selanjutnya teman-teman, yaitu air kelapa. Nah, air kelapa ini hampir sama dengan air sabut kelapa ya. Jadi air kelapa sudah bisa dikatakan instan ya teman-teman, bisa diaplikasikan secara langsung. Ya, cukup teman-teman fermentasikan dengan 1 liter air kelapa, difermentasikan 1 tutup IM4 ya. Jadi sudah bisa diaplikasikan. Yang selanjutnya itu cangkang telur. Nah, cangkang telur kalsium dan fosfatnya tinggi, bisa menyembuhkan penyakit pada tanaman teman-teman, memulihkan kesuburan tanah juga. Nah, beda sedikit dengan yang cangkang telur ini dalam bentuk tepung. Ya, dihaluskan terlebih dahulu, dikeringkan, dihalus, di blender, lalu dalam bentuk bubuk ya teman-teman, lalu ditabur di permukaan ataupun di media tanam teman-teman. Oke teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang bahan-bahan yang dianggap nggak berguna, ternyata manfaatnya sangat berguna. Itu sampah rumah tangga, limbah rumah tangga. Nah, itu dalam bentuk POC. Jadi seperti kulit pisang dan sabut kelapa ini, karena ini pupuk organik cair yang difermentasikan, fermentasinya selama 15 hari, dibantu dengan EM4 atau dekomposer buatan sendiri teman-teman ya. Jadi air biasa ya, karena dua bahan ini campuran air biasa, bisa teman-teman ganti dengan air cucian beras. Nah, itu tetap akan menambah unsur yang lebih tinggi lagi, ada fosfatnya di sana teman-teman ya. Jadi cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti video selanjutnya udah akan buatkan setiap bahan ini pupuk organik cairnya teman-teman. Terima kasih, assalamualaikum.